Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Pangestu dengan NIM 22002115 dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang penanganan kasus-kasus pada kehumasan, yaitu dengan mata kuliah manajemen humas atau hubungan masyarakat. Baik, langsung saja masuk pada materinya, yaitu sebagai perusahaan atau sebagai orang yang memiliki bisnis dalam memberikan satu perhatian terhadap komplain yang disampaikan pelanggan. Artinya, komplain atau keluhan ini adalah satu titik positif ketika dipandang dari satu konteks yang sebenarnya bisa menjadi bagian yang membangun lembaga kita, perusahaan kita menjadi lebih baik dalam memberikan kepercayaan, menjaga kedekatan emosional dengan para konsumen dan juga para pelanggan. Jadi komplain ini dan keluhan bukan untuk dihindari, apalagi juga dilawan, tapi dikelola dengan baik dan diperhatikan secara profesional. Selanjutnya yaitu ada beberapa salah satu faktor yang sebenarnya menjadi pengaruh kepuasan dan juga persepsi dari pelanggan kita terhadap suatu mutu layanan yang kita berikan. Itu adalah merupakan bagaimana menangani keluhan atau komplain yang mereka berikan. Jadi hanya segala sesuatu menjadi lancar, konsumen memberikan suatu pujian atau kondisi hubungan baik. Kita memberikan senyuman dan perhatian serta layanan prima kepada mereka, juga akan memberikan hubungan yang baik dan memberikan hubungan yang harmonis. Dan pada saat komplain dan atau keluhan tersebut yang disampaikan oleh mereka, kita justru tidak peduli, maka malah akan terkesan marah, maka akan sulit sekali menerima kritikan atau masukan yang jelas. Menyampaikan komplain atau menyampaikan suatu keluhan ke kita atau ke lembaga kita, sebenarnya itu adalah indikasi positif bahwa dalam jangka panjang mereka tetap ingin bertahan atau ingin tetap menjaga sebagai pelanggannya. Ketika ada pelanggan yang memberikan komplain atau masukan yang menyampaikan keluhannya, harus kita lakukan yaitu dengan menerima mereka dengan lapang dada. Pelanggan yang telah meluangkan waktu beberapa saat, meluangkan waktu yang berharga untuk menghubungi kita, untuk menyampaikan keluhan dan komplain itu, sebenarnya memberikan data dan fakta terkait informasi yang disampaikan secara free atau gratis. Dengan mendengarkan komplain mereka merupakan salah satu titik sebagai bentuk perhatian dan layanan maksimal. Layanan prima yang kita berikan kepada para pelanggan, bahwa harusnya di sana kita lebih aktif, lebih banyak tentang informasi atau keluhan tersebut. Konsep ini menjadi salah satu sebab bahwa urusan kita, lembaga kita, bisnis yang kita kelola memang tidak bisa menerima masukan atau kompleks. Berarti pelayanan kita hanya sebatas sesuatu yang baik. Ketika ada sesuatu kondisi ketingkat kepuasan mereka tidak terpenuhi, kita justru tidak mau mendengarkan, dan ini akan menjadi corong sebagai iklan gratis yang berjalan, dan ini akan menjadi satu titik di mana informasi tersebut akan sampai kepada ribuan orang yang lain, maka akan tunggulah waktunya kita akan kehilangan pelanggan-pelanggan tersebut. Dalam jangka panjang,
Ini pasti akan terjadi ketika kita tidak mampu untuk mengelola dan menerima komplain dan keluhan pelanggan sebagai positif, sebagai bentuk perhatian dari pelanggan dan konsumen kepada kita. Yang dijelaskan oleh Gijen dalam manajemen mengelola keluhan. Menurut Gijen, dalam mengelola komplain yang disampaikan pelanggan, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau kita lakukan sebagai staf atau pemilik usaha, pemilik layanan, atau bahkan pemilik perusahaan dan lembaga adalah yang pertama yaitu dengan rela, dengan hati yang paling dalam, harus berani untuk meminta maaf, memberitahukan kepada para pelanggan yang bahwa kita menyesali atas ketidaknyamanan yang terjadi. Selanjutnya yang kedua yaitu harus kita lakukan yang penting sekali buat kita menyatakan atau menyampaikan kembali keluhan dengan menggunakan kata-kata yang kita bikin sendiri yang menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami keluhan yang disampaikan oleh mereka serta satu kondisi yang menyatakan bagaimana kita paham dan menerima dengan lapang dada semua statement yang disampaikan dan semua keluhan yang disampaikan oleh mereka. Berkomunikasilah kepada pelanggan bahwa pada saat yang sama kita justru menunggu kondisi-kondisi reformasi seperti mengkomunikasikan kepada pelanggan, kepada mereka secara jelas bahwa Anda telah memahami masalahnya dan bahwa kita semua menghargai apa yang kita rasakan dan apa yang sudah mereka sampaikan. Dan yang ketiga, menurut Chicken yang harus kita lakukan adalah hak restitusi. Pada tahap ini, lakukan apa saja yang untuk memuaskan pelanggan yang dapat diartikan berikan kepada pelanggan apa saja yang memang mereka butuhkan sebagai bentuk bahwa kita menyesali karena kita kurang memperhatikan terhadap produk atau jasa sebagai bentuk layanan kita terhadap sebagai pemilik. Untuk memastikan secara bersama-sama pelanggan juga mengetahui tindakan untuk memastikan bahwa mereka puas kemudian dalam waktu 1 minggu, dalam waktu berapa hari, artinya kita memberikan rentang waktu yang cukup untuk kemudian menghubungi mereka, menelpon mereka, melakukan kontak langsung secara tatap muka dengan mereka dan meminta informasi, meminta kepastian kembali bahwa mereka merupakan pelanggan-pelanggan yang lain. Karena salah satu mereka berbicara akan menjadi iklan gratis buat lembaga produk kita. Pentingnya penanganan penanganan komplain dari pelanggan yang notabene adalah orang-orang yang menjadi konsumen. Itu saya ambil dari pendapat salah satu yaitu Sutojo yang menyatakan bahwa beberapa alasan sangat logis ketika kita punya produk tanpa harus tidak puas pada produk yang dibeli, dan paling besar atas hasil penelitian bahwa 68% disebabkan karena pelanggan tidak puas terhadap layanan pimpinan, layanan staf, layanan karyawan perusahaan, termasuk cara mereka menangani tuntutan atau komplain. Dan juga keluhan dari pelanggan mengelola komplain ini sebenarnya adalah manifestasi keilmuan, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang berbagai macam ilmu, metode, serta strategi untuk menangani dan juga mengelola berbagai macam keluh kesah atas bisnis yang kita punya dalam kaitannya dengan keberatan dengan komplain dengan sesuatu yang sifatnya dalam tanda kutip ketidakpuasan dari konsumen atau pelanggan terbaik kita pakai dekat atas ketidakpuasan atau ketidaknyamanan di luar persepsi atau kualitas yang kita bayangkan terhadap produk yang kita jual. Misalnya berada di level bawah yang diterima dengan aksen, atau justru ada salah satu kondisi di mana produk atau layanan jasa kita itu di luar ekspektasi, maka citra dan nama perusahaan lembaga harusnya kita terima dulu dengan lapang dada sebagai bentuk layanan dari kita. Layanan prima bahwa mereka selama ini sudah menjadi pelanggan yang baik buat kita, kemudian kita lewati proses demi proses dengan lapang dada
Sama ketika menerima mereka sebagai pembeli terbaik, sebagai konsumen terbaik pada saat mereka mengkomunikasikan atau memberikan keuntungan untuk kita. Jadi pada saat itu mereka tidak puas, harusnya kita tetap sama atau memberikan nilai atau memberikan tanggapan atas komplain tersebut. Jadi jangan takut rugi, karena bagi komplain adalah segala sesuatu memang dan akan seharusnya kita hadapi tanpa kita sadari. Kita harus siap dengan kondisi itu, karena proses perjalanan bisnis berjalan, lembaga perjalanan hidup tidak lepas dari konteks yang namanya komplain. Komplain dari orang-orang yang sekitar, komplain dari pelanggan dan konsumen yang bersangkutan tersebut. Selanjutnya yang disampaikan oleh Tijono atau Titono, bahwa manajemen komplain adalah bentuk penanganan prima, adalah jelas meramakan komplain sama dengan quality yang dapat diekspektasi pelanggan adalah diterima menjadi atau barang yang dibeli dengan kualitas. Bisa disimpulkan bahwa manajemen komplain itu bisa disebut sebagai salah satu cara sebagai yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga dimanapun apapun bentuknya di lembaganya, dalam perusahaan dan lembaga dapat akan menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Ada beberapa prinsip juga dalam penanganan dalam manajemen komplain yang kita harus berikan. Misalnya namanya juga prinsip, berarti memang tidak bisa dihindari. Yang harus dilakukan pertama yaitu penanganan. Harus segera, jangan ditunda waktunya, adalah esensi untuk mencapai pemulihan penuh segera. Yang kedua yaitu prinsipnya adalah kemampuan untuk mengatur komplain. Kemampuan mengatur komplain harus punya energi dan punya skill yang didesain sedemikian rupa untuk menangani komplain yang sangat penting bagi suksesnya penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh pelanggan, yang notabene itu adalah masalah perusahaan kita. Karena kecepatan penyelesaian resolusi suatu masalah, maka kemampuan mengatur dan menelaah komplain bisanya diserahkan oleh perusahaan. Ada suatu tanggapan dengan segera, kemudian memberikan reaksi. Selanjutnya itu adalah memberitahukan kepada pelanggan apa yang harus kita lakukan dan harus memuaskan mereka. Ini intinya memuaskan keinginan mereka. Memberikan suatu layanan prima dalam bentuk pengelolaan komplain pelanggan terkait dengan harapan konsumen. Satu statement untuk melihat bagaimana keadilan yang diharapkan oleh para konsumen pada saat perusahaan menangani keluhan mereka. Jadi dibuat membaginya ilmu bagi menjadi 3 jenis keadilan, dan inilah menjadi bentuk dari harapan konsumen. Penanganan komplain yang mereka sampaikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu adalah harapan, di mana konsumen dalam jenis ini mengharapkan satu outcome atau kebijaksanaan atau kompensasi. Sebenarnya juga mengharapkan suatu kebijaksanaan dan peraturan perusahaan serta proses penanganan keluhan yang tidak menyita waktu mereka terlalu lama. Konsumen sangat mengharapkan akses yang paling mudah serta cepat dalam proses penyampaian iklan mereka tersebut, dan konsumen juga tidak mengharapkan rasa kecewaan mereka tersebut secara cepat bisa diselesaikan, jangan berlama-lama, sehingga menambah kekecewaan mereka atas layanan yang kita berikan. Jadi kekacauan mereka berlipat ganda, terus penanganan berkeluhan oleh perusahaan diri kita. Benar, 3 bentuk keadilan yang mereka inginkan sebagai harapan dari konsumen itu mulai dari kami, sehingga disebut sebagai outcome, finish, dan procedural fairness. Yang terakhir, mereka juga perlu interaksional dalam bentuk penanganan yang sopan, juga ramah, jujur ketika kita menerima mereka dalam proses penyampaian komplain. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.